Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Farah Nazela dengan NIM 24411000161 ingin mempresentasikan tugas praktikum modul 1 objek dan kelas. Dosen pengampu Sofia Hardi, Eskom MT, dan asisten Ramadan Koridatul Alfarizi. Bab 1 pendahuluan latar belakang. Java adalah bahasa pemrograman yang dapat dijalankan di berbagai komputer termasuk telepon genggam. Perbedaan kelas dan objek. Pada dunia perangkat lunak, sebuah objek adalah sebuah komponen perangkat lunak yang strukturnya mirip dengan objek pada dunia nyata. Tujuan dari praktikum ini: pertama, mahasiswa mampu memahami konsep kelas dan objek dalam pemrograman berorientasi objek serta mampu mengimplementasikannya. Kedua, mahasiswa mampu memahami atribut dan metode dalam pemrograman berorientasi objek serta mampu mengimplementasikannya. Bab 2, dasar teori. A. Kelas dan objek. Kelas diumpamakan seperti cetakan yang berguna untuk mencetak suatu objek. Kelas juga merupakan grup suatu objek dengan kemiripan atribut, behavior, dan relasi ke objek dari sebuah kelas tersebut, misalnya cetakan dari sebuah mobil sedan. Mobil sedan tentunya mempunyai konsep, dan konsep inilah dipakai untuk membentuk atau mencetak hingga menjadi mobil sedan. Oleh karena itu, konsep bisa diartikan sebagai kelas. Objek adalah instansi dari kelas. Jika kelas secara umum mempresentasikan sebuah objek, sebuah instansi representasi nyata dari kelas itu sendiri. Contoh dari kelas kendaraan, maka kita dapat membuat objek seperti objek sepeda motor, mobil, becak, dan lain-lain. Pada dasarnya, ada dua karakteristik yang utama pada sebuah objek, yaitu: 1. Setiap objek memiliki atribut sebagai status yang akan disebut stat. Kedua, setiap objek memiliki tingkah laku yang kemudian akan disebut dengan metode atau behavior. Satu, tahapan membuat suatu kelas. Untuk membuat suatu kelas ada beberapa tahap yang harus dilakukan seperti yang ada pada gambar 1 dengan rincian tahapan sebagai berikut. Yang pertama, buka aplikasi NetBeans, klik project, pilih New Project. 2. Pada form New Project, istilah nama project yang akan kita buat. 3. Tampilkan form setelah nama project diisi. Keempat, klik New Class untuk membuat kelas. 5. Akan ada form baru yang digunakan untuk mengisi nama kelas sesuai dengan yang kita inginkan pada kolom class name, lalu tekan OK. 6. Tampilkan form setelah kita buat kelas dan kita bisa mengedit kode di dalam kelas. Pada contoh di atas terdapat pada kelas kendaraan. Dan terakhir, tampilkan kelas di dalamnya. Bisa kita edit sesuai dengan yang kita inginkan. B. Metode. Metode merupakan kumpulan dari fungsi yang kita buat dalam suatu kelas yang kemudian fungsi-fungsi itu akan dipanggil kembali. Dengan metode kita bisa mempersingkat codingan yang kita buat. Metode didefinisikan pada kelas tetapi akan dipanggil melalui objek. Metode menentukan perilaku objek, yakni apa yang akan terjadi saat objek itu dibuat serta berbagai operasi yang dapat dilakukan objek. Struktur dari metode diantaranya sebagai berikut. 1. Metode terdiri dari statement public, private, protect yang menandakan hak akses metode tersebut. Kedua, nama metode terdiri dari alfabet saja. 3. Parameter dalam penulisannya harus diawali dengan tipe data yang baru, tipe data baru, nama parameter. Terakhir, isi metode.
C. Atribut. Atribut pada sebuah kelas adalah variabel global yang dimiliki oleh sebuah kelas. Atribut dapat memiliki hak akses private, public, maupun protect. Sebuah atribut yang dinyatakan sebagai private hanya dapat diakses secara langsung oleh kelas yang membungkusnya. Sedangkan kelas lain tidak dapat mengakses atribut ini secara langsung. Sebuah atribut yang dinyatakan sebagai public dapat diakses secara langsung oleh kelas lain di luar kelas yang membungkusnya. Secara atribut yang dinyatakan sebagai protect tidak dapat diakses secara langsung oleh kelas lain di luar kelas yang membungkusnya, kecuali kelas yang mengaksesnya adalah kelas turunan dari kelas yang membungkusnya. Karakteristik atribut. Dalam kelas, atribut disebut sebagai variabel. Atribut dapat membedakan antara objek dengan objek yang lain. Sebagai contoh, pada kelas mahasiswa terdapat objek mahasiswa si A dan project dan mahasiswa si B. Yang membedakan antara objek si A dan objek si B adalah NPM-nya atau nomor pokok mahasiswa yang merupakan atribut dari objek tersebut. Pada atribut terdapat pula dua istilah variabel, yaitu instansi variabel dan kelas variabel. Bab 3. Implementasi. Tugas praktikum 1. Buatlah program Java untuk menampilkan nama, NIM, jurusan atau prodi, dan alamat mahasiswa menggunakan konsep OOP. Nama, NIM, jurusan, prodi, dan alamat didefinisikan dari dalam program. Dengan kata lain, tidak menggunakan input dari pengguna. 2. Buatlah kelas manusia dengan atribut nama, umur, dan alamat, serta memiliki metode berjalan dan berlari. Buatlah beberapa objek dari kelas tersebut. Terakhir, 3. Dari soal nomor 1, buatlah program dinamis di mana nama, NIM, jurusan atau prodi, serta alamat dengan kata lain diinputkan manual oleh pengguna saat pemrograman dijalankan. Ini source code-nya. Nomor 2 dan nomor 3. Dan ini output-nya. Oke, langsung saja ke programnya. Di sini saya menggunakan software atau aplikasi NetBeans. Ini soal nomor 1. Yang pertama, kita buat package kertas atau kelas pribadi. Di dalam kelas pribadi ini di dalamnya terdapat sebuah atribut atau properti yang bertipekan data string seperti string nama, string NIM, string jurusan, string alamat. Public class kertas. Public class ini harus sama dengan judul. Jika tidak sama, maka akan mengalami error. Public static void main string. Pribadi ini, new pribadi, ini nama sama dengan Farah Nazela, ini NIM 244.101.0161, ini alamat Sumeneb, ini jurusan sistem informasi. Nah, sistem out print line, sistem out print line, ini nama ini akan mengambil dari sini, dan si NIM, jurusan, dan alamat juga akan mengambil dari sini, menginputkan dari sini. Langsung saja kita run. Oke, di sini terdapat nama Farah Nazela, NIM-nya sudah benar, jurusan sistem informasi, dan alamat Sumeneb. Lanjut ke soal nomor 2. Penjelasannya sama dengan soal yang pertama. Di dalam kelas ini terdapat sebuah atribut nama, umur, alamat yang bertipekan data string.
void berjalan, sistem titik out titik println berjalan, dan void berlari, sistem titik out titik println berlari. Public class manusia, ras ini sama dengan new ras. Ini nama Farah Nazela, umur 18, alamat Sumeneb. Sistem titik out titik println ini nama ini akan memunculkan nama yang di atas, dan sistem out println ini umur, alamat akan menampilkan yang di atas. Oke, langsung aja kita run. Oh maaf, ini yang nomor 3. Langsung saja kita run. Ini penjelas. Saya Farah, saya berumur 18 tahun, saya tinggal di Sumeneb, saya bisa berjalan dan juga bisa berlari. Penjelasannya sama, sistem out titik println saya ditambah ini ya, nama, umur, alamat. Langsung saja ke nomor 3. Nama mahasiswa, NIM, jurusan, dan alamat. Oke. Penjelasannya, yang pertama, package biodata titik Farah Nazela, import java titik until titik scanner. Public class biodata Farah, biodata ini sama ya dengan yang pertama kita buat, judul. Public static void main string args, string nama, name, jurusan, alamat. Scanner keyword sama dengan new scanner system titik in. Sistem titik out titik println biodata mahasiswa, sistem out println kosong akan menandakan ini. Sistem titik out println nama mahasiswa, nama sama dengan keyword next line. Sistem titik out println name, maka ini akan menampilkan sebuah name. Begitupun seterusnya. Terima kasih, apabila saya ada kesalahan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.